Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat bolu matcha coklatos. Rasanya sangat lembut dan empuk. Dijamin pasti jadi kalau ikuti tutorial sesuai step-stepnya. Nah, ini bolunya sangat lembut nih, lihat ya. Tuh, dipotong tuh. Ini pori-porinya bisa dilihat di layar. Nah, jadi bolunya ini lembut ya. Jadi enggak keset atau berat ya, kalau dimakan itu enggak. Nih, lihat. Ya, kalau kita tekan. Nah, cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama kita butuhkan margarin sebanyak 200 gram. Nah, margarin ini kita lelehkan dulu di atas kompor. Nah, kita taruh di wadah. Nah, lalu kita panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Nah, biarkan margarinnya ini meleleh. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Nah, sampai margarin ini meleleh sempurna. Nah, kalau dia sudah meleleh, baru kita dinginkan sebelum kita campurkan ke adonan telur. Jadi margarin ini nggak usah ditunggu sampai mendidih, yang penting dia meleleh semua. Nah, ini sudah bisa kita matikan apinya dan kita dinginkan. Nanti semuanya akan cair sendiri. Lalu kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 atau 15 x 15. Nah, ini saya pakai 24 x 24. Jadi bolunya itu kurang tinggi ya. Nah, ini kita siapkan dulu loyangnya. Nah, kita pakai baking paper biar nggak usah dikasih mentega lagi di sisi-sisinya atau di bawahnya. Jadi sangat mudah untuk melepaskannya. Nah, kita ukur dulu. Kalau sudah sesuai baru kita gunting. Lalu kita siapkan telur sebanyak 6 butir. Lalu kita tambahkan kurang lebih 150 sampai 170 gula pasir. Nah, untuk kemanisannya itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, lalu ini kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini biar kalau dia mengembang dia lebih stabil adonannya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu. Nah, kemudian kalau semua sudah tercampur rata, baru kita naikkan speednya menjadi sedang. Nah, jadi adonan ini kita kocok kurang lebih memakan waktu 5 sampai 10 menit. Nah, ini kan banyak buihnya. Nah, nanti lama-kelamaan buihnya ini akan berkurang dan warnanya menjadi pucat dan adonan mulai mengental. Nah, itu kita baru berhenti. Nah, ini kan masih ada buih-buihnya. Walaupun adonannya sudah mulai pucat, tapi gelembung-gelembungnya itu masih banyak. Jadi kita jangan berhenti dulu. Terus kita mixer sampai gelembung-gelembungnya itu berkurang. Dan bolu yang dihasilkan dijamin enggak kempet dan rongga-rongga atau angin di dalam bolunya juga sedikit. Nah, ini gelembungnya sudah mulai sedikit ya. Ini sudah siap adonan itu. Pas kita angkat dia berjejak. Nah, ini sudah siap kita campur dengan tepung. Nah, ini kita gunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 150 gram, dan semua tepung ini harus diayak. Dan jangan lupa ketika sudah tercampur kita aduk sedikit demi sedikit agar adonan nggak menggerindil. Nah, kita tambahkan juga susu bubuk sebanyak 3 sendok atau 30 gram. Nah, itu juga kita ayak biar nggak menggerindil. Lalu kita aduk rata secara perlahan-lahan dengan teknik membalik
sampai semua tepungnya dan susunya tercampur rata dengan telur. Setelah teraduk rata, lalu kita tambahkan bubuk matcha coklatos. Nah, ini kita pakai 2 saset. Nah, kalau misalnya mau pakai coklat juga boleh. Ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, yang tadi itu adonan dasar bolunya. Nah, tinggal divariasi aja mau pakai apa. Nah, ini saya ayak juga. Lalu jangan lupa diaduk rata. Nah, ini warnanya ini setelah diaduk-aduk begini warnanya kurang terang ya, warna hijaunya kurang terang. Jadi saya tambahkan pewarna hijau, karena nggak ada pewarna hijau saya tambahkan pasta pandan. Nah, jadi warnanya akan lebih hijau. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya itu menyatu, jangan sampai ada yang nggak rata seperti itu ya, harus diaduk-aduk terus. Setelah semuanya rata, nah saya tambahkan pasta pandannya. Nah, ini diaduk-aduk lagi. Jadi kita menambahkan bahannya itu secara bertahap ya, jangan langsung borongan. Jadi biar adonannya itu bagus hasilnya. Jadi dalam membuat apapun itu harus sabar, harus secara bertahap. Nah, jadi ini warna hijaunya ini lebih pekat ya, lebih keluar. Lalu kita tambahkan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Ini sudah dingin dan kita campur. Nah, kalau sudah tercampur jangan lupa diaduk-aduk rata. Pastikan nggak ada margarin yang terpisah dari adonan. Pastikan semuanya menyatu. Karena kalau misalnya enggak menyatu, nah itulah bisa bikin adonan menjadi bantat ya. Jadi adonannya enggak naik atau enggak mengembang. Nah, jadi kita harus aduk-aduk dengan teknik membalik seperti ini nih, biar semuanya menyatu dengan rata. Jangan berhenti kalau belum rata ya. Nah, kalau sudah rata, ini sambil kita ngaduk-ngaduk begini, kita panaskan panggangan. Kita panaskan dulu panggangannya di suhu 150 derajat kurang lebih 5-10 menit sampai menunggu adonan kita ini siap. Nah, ini sudah tercampur rata ya, sudah nggak kelihatan lagi margarinnya. Nah, ini sudah siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Nah, ini loyang yang udah kita siapkan tadi. Nah, jadi mudah, kita tinggal menuangkan saja. Nah, ini saya loyangnya nggak ada ukuran 20, jadi ini ukurannya lebih besar ya. Jadi bolunya itu seperti brownies dia tingginya. Nah, kalau ukuran loyangnya 15 atau 20, jadi bolunya akan lebih tinggi. Nah, ini angin-anginnya kita buang dengan menggunakan sumpit atau kita hentak-hentakan ya, biar angin yang terperangkap di dalam adonan itu keluar. Jadi kalau angin terperangkap di dalam bolu itu akan menyebabkan rongga-rongga. Nah, ini kita panggang dengan suhu 150 derajat selama 45 menit. Nah, tapi kalau teman-teman mau menggunakan suhu 160 derajat api atas bawah itu cukup 40 menit. Tapi balik-balik ke panggangan masing-masing, disesuaikan aja dengan panggangan masing-masing. Jadi rajin-rajinlah untuk membuat kue, untuk mengenali panggangan kita. Karena semakin rajin kita membuat kue, kita akan kenal dengan panggangan kita. Kita tahu untuk mengatur suhu-suhunya yang cocok itu di berapa. Nah, ini ada alarmnya, jadi enggak susah ya. Nah, jadi kalau matang dia akan bunyi dan lampunya bisa padam. Nah, ini sudah jadi bolunya. Nah, ini sudah dingin. Kalau sudah dingin, pinggir-pinggirnya ini kita tinggal potong aja pakai pisau.
Nah, tapi kalau mau dikasih margarin pas di awal tadi boleh ya, tapi ini enggak susah ya, hanya dipotong aja pinggir-pinggirnya, dan yang di bagian bawahnya itu dia enggak lengket karena kita sudah alasi dengan baking paper. Nah, ini sudah dibalik. Nah, ini tinggal dicopotin aja, mudah, jadi dia enggak lengket. Nah, tinggal dilepasin aja. Nah, bawahnya cantik ya. Nah, ini sudah siap untuk kita balikkan dan kita potong. Nah, ini permukaannya ya, warnanya kuning keemasan ya. Ini kita potong, udah siap untuk disantap. Nah, kalau mau dijualan ya, kalau mau dijual tinggal dipotong aja sesuai ukuran. Nah, jadi sangat mudah untuk membuat bolu ya. Yang penting harus sering latihan dan pasti jadi. Ikuti aja step-stepnya, itu pasti jadi. Nah, asal wadah yang dipakai itu harus kering. Telur yang dipakai itu juga telur yang baru dan harus kering, jangan basah. Salah satu kegagalan dalam membuat bolu itu bisa dari wadahnya yang basah atau telurnya itu yang digunakan basah atau dingin. Nah, ini bolunya sangat empuk dan lembut. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.